Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, seorang kakek dijebloskan ke penjara karena melakukan ruda paksa kepada 2 orang siswi sekolah dasar. Ya, dan aksinya terekam oleh kamera CCTV dan kami tampilkan di layar kaca Anda pemirsa. Ini detik-detik ya yang memperlihatkan pelaku membawa korban Ya, menggunakan sepeda miliknya. Itu yang kami lingkari, itu adalah pelaku berbaju kuning dan juga yang berseragam sekolah itu adalah sang korban ya. Jadi satu korban berjalan beriringan dengan pelaku dan kemudian satu korban dinaikkan ke atas sepeda menuju sebuah gubuk untuk menjalankan niat buruknya itu. Jadi korban pun kemudian melapor kepada keluarga hingga akhirnya pelaku diamankan di rumahnya. Menurut keterangan polisi, pelaku mengiming-iming korban dengan memberikan uang jajan sebelum kemudian beraksi. tapi yang kemudian menjadi pertanyaan cukup besar, apakah pelaku dan juga korban ini memiliki kedekatan yang lebih? Karena kalau kita lihat tadi dari rekaman CCTV, bisa hanya mau dengan begitunya mengikuti pelaku begitu ya. Itu kan apa kemudian iming-iming ya? Ya, Coba kita tanyakan langsung ya bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan yang sudah tersambung bersama kami. Ada KBP Bayu Putra Wijayanto. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak, Mas. ya. Iya, Pak Kasat mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya kronologi kejadian seperti apa? Mengapa kemudian dua siswi ini bisa mau begitu ya kalau kita lihat di CCTV dengan santainya begitu mengikuti perkataan dari pelaku? Ya, kami jelaskan, Mbak. Selamat pagi, pemirsa semuanya. Jadi, seperti yang terlihat di CCTV bahwa kami dari Satreskrim Polrestabes Medan sedang menangani tindak pidana persetubuhan ataupun tindak cabul terhadap kedua anak di bawah umur. Di mana kenapa korban ini dengan mau dibawa oleh si kakek yang berusia 65 tahun. Karena iming-iming dari kakek tersebut pada saat kedua anak tersebut ketemu di jalan dan kemudian dihampiri oleh kakek memberitahukan kepada kedua korban yang masih umur 10 dan 11 tahun bahwa kakek juga mempunyai seorang anak yang berusia sama, sehingga kedua anak ini dibujuk untuk bermain bersama anaknya di rumah sehingga anak tersebut, kedua korban tersebut mau diajak kakek yang rencana diarahkan ke rumah, tetapi diajak ke sebuah ladang jagung. Disitulah TKP persetubuhan dan perbuatan cabul kakek dilakukan ini, Mbak. Ya, Pak Kasat, tapi bukankah kemudian informasi yang beredar bahwa korban ini sudah 8 kali dicabuli oleh sang pelaku ini? Dari hasil penyelidikan dan hasil keterangan baik dari korban maupun dari pelaku, terakhir proses penyidikan yang kami lakukan baru sekali itu saja itu, Mbak. Baik, kalau hasil dari pengumpulan bukti-bukti dan juga saksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sejauh mana kemudian warga melihat sosok dari pelaku ini kesehariannya? Dijelaskan bahwa kakek ini memang pekerjaannya serabutan, hanya menjual Oke, sendal dan kemudian menjual alat-alat lainnya. Memang hubungan dari korban dengan pelaku ini tidak ada hubungan sama sekali. Memang ada perbedaan tempat tinggal, karena kakek pun melihat pada saat melancarkan aksinya hanya random berada di jalan dan melihat kedua korban, sehingga memang terhadap keluarga maupun anak korban, kakek itu tidak ada hubungan sama sekali ini, Mbak. baik. Oke, tapi apakah kemudian ada korban-korban lain Pak dari hasil penyelidikan lebih lanjut? Dari hasil penyidikan dan hasil keterangan baik saksi-saksi lainnya, kemudian dari keterangan dari si tersangka, pelaku kakek hanya melakukan pada saat terjadi sekali saja itu, Mbak. Baik. Motif yang dilakukan oleh pelaku sendiri, pihak kepolisian sejauh mana sudah mengetahuinya, Pak Kasat?
Terkait motif memang kami jelaskan kakek tersebut sudah lama tidak ada istri sehingga ditinggal eh, sudah meninggal dunia, sehingga memang motif dari kakek ini memang hasrat laki-laki yang karena tidak ada penyaluran sehingga kakek mencari seorang korban yang memang tidak berdaya ini Mas, tidak berdaya, anak di bawah umur sehingga bisa dibujuk rayu, kemudian tidak ada pengawasan berlebih, tidak ada perlawanan, sehingga kakek dalam melancarkan aksinya ini lancar sehingga tidak ada perbuatan ataupun pertahanan dari si korban. Ya, oke. Dan saat ini pada saat kemudian diamankan memang korban mengakui ya segala perbuatannya ya Pak? Pelaku maksud kami. Gimana diulangi, Kak? Ya, jadi pada saat diamankan juga memang pelaku ini mengakui segala perbuatannya ya? Ya, memang dari awal kami dari informasi masyarakat setelah kami datang ke TKP, kakek sudah dari awal tidak langsung mengakui karena mengakui hanya membawa anak. Ketika kami lakukan proses Oh, penyidikan dan kemudian kami kumpulkan saksi-saksi dan barang bukti dan kami proses penyidikan, baru kakek tersebut mengakui perbuatannya ini, Kak. Baik Pak Kasat, mungkin untuk pasal yang akan dikenakan oleh pelaku seperti apa? Ya, kami tetap menggunakan pasal perlindungan terhadap anak dan pasal tindak pidana kekerasan seksual, khususnya kami kenakan pasal 76D, junto 81 ayat 1 dan 2, dan substitusi pasal 76E ayat 1 dan junto pasal 82 ayat 1 ini, Bang. Dan kemudian menghimbau kepada masyarakat, khususnya akhir-akhir ini ya, Bang, banyak terjadi tindak pidana kekerasan ataupun pencabulan betul. terhadap anak, sehingga kami menghimbau untuk melakukan pengawasan lebih kepada anak-anak yang khususnya yang masih di bawah umur ini, Mas. Ya betul, terima kasih banyak Pak informasi dan juga himbauannya karena memang marak betul sekali tidak hanya Ya, di wilayah Medan saja tapi juga di beberapa daerah lainnya ya. Terima kasih banyak terima Kasat kasih. Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto atas waktu bersama kami.